Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyuni Kristianti dengan NIM 220208501028 dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Angkatan 2022 di Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah kasus yang pernah terjadi yang memiliki kaitan dengan perkembangan peserta didik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya akan membahas satu kasus, yakni seorang guru di Lamongan, Jawa Timur yang diduga membotaki kepala sejumlah siswi kelas 9. Latar belakang kasus. Kasus yang pernah terjadi di Kota Lamongan, Jawa Timur, yakni terjadinya pembotakan terhadap siswi SMP ini diduga lantaran sejumlah siswi tidak mengenakan dalaman kerudung atau ciput. Berdasarkan informasi, kejadian tersebut berlangsung pada Rabu 23 Agustus 2023 ketika siswi kelas 9 hendak beranjak pulang. Skenario kasus. Berdasarkan informasi, kejadian atau kasus guru yang membotaki siswi di salah satu SMP di Lamongan ini berlangsung pada hari Rabu 23 Agustus 2023 ketika siswi-siswi tersebut hendak beranjak pulang. Aksi ini dilakukan oleh seorang guru yang berinisial EN lantaran ia telah memperingatkan para siswi untuk mengenakan dalaman kerudung atau ciput, namun sejumlah siswi tidak mengenakannya sehingga sang guru, yakni Bu EN, melakukan pembotakan itu. Beberapa orang siswi yang mendapat perlakuan tersebut kemudian melaporkan kepada orang tua mereka. Guru EN akhirnya mendapatkan teguran. Selanjutnya didampingi oleh Pak Harto, yakni kepala sekolah di sekolah tersebut. Guru EN berinisiatif untuk mendatangi rumah para siswi untuk meminta maaf. Namun pada proses mediasi hanya ada 10 orang tua siswa yang hadir. Akhirnya pada tanggal 24 Agustus 2023 kemarin, orang tua siswi korban pembotakan menyadari akan perilaku anaknya serta apa yang telah dilakukan Bu EN, sehingga semua orang tua siswi yang hadir dalam mediasi tersebut menerima dan mau berdamai. Setelah selesainya mediasi, Guru EN mendapatkan sanksi atas insiden pembotakan siswi tersebut. Sanksi tersebut ialah mulai hari Senin pada tanggal 28 Agustus 2023 kemarin, Guru EN sudah tidak lagi mengajar di sekolah tersebut dan dibawa ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan pembinaan. Teori atau konsep perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan kasus. Yang pertama, teori kognitivisme. Teori ini mengungkapkan bahwa manusia belajar disebabkan oleh kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam lingkungan. Dapat dikemukakan bahwa teori kognitif ini belajar tentang bagaimana kita berpikir dan belajar untuk menghadapi apa yang terjadi dengan baik. Kasus dalam pembahasan berkaitan dengan teori ini. Dalam kasus atau kejadian tersebut, guru dan siswa diperhadapkan dengan keadaan di mana mereka harus belajar berpikir tentang masalah yang ada dan bagaimana cara untuk menghadapi apa yang terjadi dengan baik. Teori yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Ahli teori konstruktivisme menyatakan bahwa manusia membentuk versi mereka sendiri terhadap kenyataan. Mereka menggunakan beragam cara untuk mengetahui dan mendeskripsikan sesuatu, sehingga pengetahuan atau pembelajaran yang diperoleh didapat dari pengalaman. Kasus dalam pembahasan berkaitan dengan teori ini. Siswa dan guru memiliki versi dan cara masing-masing dalam menghadapi kenyataan, mengetahui dan mendeskripsikan masalah yang ada, sehingga masing-masing dari mereka mampu mengambil pembelajaran dari pengalaman yang terjadi. Teori yang ketiga yaitu teori humanisme. Tujuan utama dari teori ini adalah meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Dalam teori humanisme, setiap siswa memiliki tanggung jawab mengambil keputusan sendiri, mengungkapkan perasaan dan juga pendapat mereka sendiri. Kasus yang dibahas berkaitan dengan teori ini.
siswi yang menjadi korban mampu mengungkapkan perasaan mereka dan kemudian mampu mengambil keputusan bersama dengan orang tua mereka dalam menyelesaikan kasus tersebut. Ketiga teori tersebut dapat membantu para siswi sebagai peserta didik, bahkan juga guru untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Sebagai individu yang sedang berkembang, maka proses pemberian bantuan dan bimbingan perlu mengacu pada tingkat perkembangannya. Akan tetapi, pernyataan ini bertolak belakang dengan kasus yang sedang kita bahas dalam penjelasan saat ini. Estimasi solusi. Pada bagian skenario, ada beberapa estimasi solusi yang telah diterapkan dalam kasus ini. Di antaranya adalah memberikan teguran kepada guru yang melakukan aksi tersebut, melakukan mediasi terkait permasalahan yang ada, dan juga guru yang melakukan aksi tersebut meminta maaf kepada pihak yang menjadi korban, serta pemberian sanksi kepada guru yang melakukan aksi tersebut dengan memberhentikan guru yang bersangkutan untuk mengajar di sekolah tersebut. Kemudian estimasi solusi tambahan yang bisa saya berikan, yang pertama, siswa harus mematuhi peraturan sekolah, di mana salah satu contohnya yang terdapat dalam kasus ini adalah menggunakan dalaman kerudung atau ciput bagi siswi yang mengenakan kerudung. Yang kedua, guru hendaknya memberikan sanksi yang wajar kepada peserta didik, dan sanksi yang diberikan hendaknya lebih memperhatikan hak anak dan penggunaan disiplin positif yang dianggap lebih baik daripada pemberian hukuman. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi, kasus ini membahas tentang siswa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang kemudian diberikan sanksi. Akan tetapi, sanksi yang diberikan oleh guru sudah melewati batas wajar yang menyebabkan anak mengalami tekanan sehingga memiliki hambatan secara fisik dan psikis. Namun, apapun alasannya, termasuk penegakan tata tertib, seorang tenaga pendidik tetap harus memperhatikan hak anak dan kepentingan terbaik anak dalam melakukan langkah-langkah pemberian hukuman. Itulah penjelasan dari saya mengenai salah satu kasus yang pernah terjadi yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Semoga dari penjelasan ini ada pembelajaran yang bisa kita petik. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.